Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak-kakak berharap kabar adik-adik hari ini baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Dan sebagai lagu pembukaan, kita angkat pujian dengan judul lagu Satukanlah Hati Kami. Tangan ya. Sekolah minggu kita di pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kehidupan kami bersama dengan adik-adik kami. Di saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami, ya Tuhan. Semoga sekolah minggu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya mau jadi dalam tuntunan kuasa kasih dari Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan melanjutkan sukacita kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian I Love You Jesus. Tapi tunggu dulu, Kak Melki dan Kak Donald, mari kita berdiri. Ayo kita berdiri. Sudah siap? Siap dong. Oke. Dengan gerakan ya. Baik adik-adik, kita sekarang akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan.
adik-adik dapat mengumpulkan di rumah masing-masing. Nanti setelah sekolah minggu kita bersama-sama, adik-adik boleh kumpulkan itu di gereja. Nah, kita akan mengiringi persembahan kita di pagi ini dengan lagu Aku Bawa dan Berikan. Baik adik-adik, kita akan berdoa buat persembahan yang sudah kita berikan bersama, dan kita akan mendoakan untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh berguna bagi pelayanan Tuhan di gereja kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Helen. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, ini doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sambil menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Helen, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Halo adik-adik, apa kabar? Berharap kalian semua sehat semua ya. Kita seneng loh ikut sekolah minggu. Oh iya, Kak Helen lupa. Kak Helen sekarang tidak sendirian. Kak Helen bawa temen loh. Namanya, kamu perkenalan sendiri ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Ai. Aku juga senang loh ikut sekolah minggu. Oh ya, tentu saja kita semua pasti senang ikut sekolah minggu. Ih, Kak Helen nggak tahu ada juga anak-anak yang malas ikut sekolah minggu. Apa ada? Masa sih ada anak-anak yang nggak suka ikut sekolah minggu? Iya, ada. Dengar ya, aku pernah tuh dengerin curhatan teman aku. Begini ceritanya. Hai Jo, apa kabar?
Halo, kabar aku baik. Kamu gimana? Baik juga. Jo, kamu sudah ikut sekolah minggu hari ini? Gimana ya? Sebenarnya ibuku sih udah bangunin aku tadi pagi. Tapi nih, lihat, aku punya game baru. Jadi lebih baik aku main game baruku ini aja. Lagian kalau misal sekarang kan sekolah minggunya online. Kalau aku nggak ikut sekolah minggu juga nggak ada yang tahu. Hehehe. Loh, kok begitu? Emangnya kenapa? Memang sih, kalau kamu tidak ikut sekolah minggu, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, Jo. Emang Tuhan tahu ya kalau aku nggak ikut sekolah minggu? Iya loh. Aduh, gimana ya? Ya udah deh, aku janji mulai minggu depan aku mau ikut sekolah minggu online. Oke? Nah, good. Ingat, anak Tuhan Yesus harus selalu rajin mengikuti sekolah minggu. Semangat, Jo. Iya deh. Mengikuti sekolah minggu ya. Iya, makasih ya. Oh, jadi begitu. Iya, dia nolak karena dia lebih memilih main game. Oh, begitu. Iya, tapi kalau aku sih ya Kak, aku lebih memilih untuk sekolah minggu lah. Kan Tuhan nomor 1. Aku ingat sekali firman Tuhan yang bilang gini loh ayatnya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi Kak, aku lupa itu ceritanya siapa ya? Oh ya, Kak Helen ingat, itu adalah cerita tentang Yosua. Ketika dia memimpin bangsa Israel, ketika itu dia melihat bangsa Israel mulai menyembah patung-patung, allah-allah yang lain. Lalu hari itu Yosua bilang sama mereka, hari ini juga kalian harus memilih. Kalian mau pilih beribadah pada Tuhan Allah atau kepada patung-patung itu? Lalu mereka mulai berpikir, pada siapa ya? Oh gitu. Terus bangsa Israel akhirnya memilih siapa Kak? Akhirnya bangsa Israel mulai untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan siapa? Tuhan Allah. Lalu yang memberikan mukjizat-mukjizat yang besar, yang luar biasa, itu juga Tuhan. Lalu ketika mereka berpikir mereka dapat tanah perjanjian, Kanaan, itu juga dari Tuhan. Sampai akhirnya mereka memilih untuk bisa mengikut Tuhan. Oh gitu. Iya, kalau mengikut Tuhan kan kita pasti akan diberkati. Aku juga mau untuk mengikut Tuhan. Tapi ya ngomong-ngomong, Kak Helen, Yosua itu berani sekali ya, imannya teguh sekali. Ya, betul. Yosua imannya sangat teguh sekali, kuat. Walaupun bangsa Israel sudah mulai goyah untuk melupakan Tuhan, dia tetap memilih, pokoknya aku dan seisi rumahku harus beribadah kepada Tuhan. Oh gitu, aku juga mau deh punya iman yang teguh seperti Yosua. Emangnya kamu tahu caranya gimana punya iman yang teguh? Gimana ya? Adik-adik, ada yang tahu tidak bagaimana sih caranya untuk memiliki iman yang teguh, iman yang kuat? Aku nggak tahu Kak Helen. Oh, gampang. Kak Helen akan kasih tahu kamu caranya supaya kita anak-anak Tuhan punya iman yang kuat, iman yang teguh. Gini caranya. Ayo adik-adik, siapa yang tadi penasaran gimana caranya supaya kita punya iman yang teguh, yang kuat? Nih, Kak Helen mau jelasin sama kalian. Kalau kita misalkan ini dia, kita nih orangnya nih, kita itu
mau punya iman yang teguh, lalu kita cuma punya satu nih. Kita berdoa aja deh sama Tuhan. Nah, tiba-tiba ketika ada badai datang dalam hidup kita, wow, jatuh kan? Karena dia tidak terlalu kuat, cuma mengandalkan doa, nggak cukup untuk bisa punya iman yang teguh yang kuat. Bagaimana sih caranya supaya kuat? Nah, selain berdoa, kita anak-anak sekolah minggu juga harus rajin ke sekolah minggu. Kita harus rajin sekolah minggu. Kita rajin-rajin untuk memuji Tuhan setiap hari. Dari puji-pujian yang kita nyanyikan, tentu itu akan membangkitkan iman kita. Lalu setiap hari juga kita harus membaca firman Tuhan, sehingga kalau ada angin yang bertiup untuk menggoyahkan iman kita, wah, dia tetap bisa berdiri tegak, nggak jatuh lagi karena sudah mempunyai sebuah benteng yang sangat kuat. Nah, adik-adik, kalau kalian mau punya iman yang teguh, kalian harus rajin-rajin berdoa, ikut sekolah minggu, memuji Tuhan, dan juga baca firman Tuhan. Jangan pernah lupa ya, jangan pernah malas, supaya kita tetap jadi anak Tuhan yang baik. Oke, selamat mencoba adik-adik. Sampai jumpa lagi, Tuhan berkati. Adik-adik, untuk mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama tadi dari Kak Helen, mari kita angkat pujian dengan judul Besarlah Untungku. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kanata. Nah, adik-adik, aktivitas kali ini Kanata akan membantu adik-adik membuat rumah iman. Kanata, kenapa sih aktivitas kita hari ini membuat rumah iman atau membangun rumah iman? Memangnya rumah iman itu apa ya? Nah, adik-adik, seperti pesan Kak Helen tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Nah, Kanata mau mengibaratkan iman kita itu seperti sebuah rumah. Seperti sebuah rumah, adik-adik. Nah, rumah itu harus kokoh, harus punya tiang-tiang yang kuat, dasar yang kuat, atap yang kuat, tembok yang kuat, supaya adik-adik bisa berlindung di dalamnya. Kita bisa terhindar dari panas matahari, kita bisa terhindar dari hujan, dari dingin, dari malam, atau dari musibah-musibah yang lain. Nah, adik-adik, iman kita itu harus seperti rumah. Kalau kita memiliki iman yang teguh dan kuat, kita bisa hidup dengan damai dan aman selalu. Nah, untuk membuat rumah iman, kita membutuhkan beberapa bahan adik-adik. Yang pertama, tangkai es krim. Ada 3 tangkai es krim untuk tiang-tiangnya. Ada 10 tangkai es krim untuk temboknya atau dindingnya. Dan ada 2 tangkai es krim untuk membuat atap.
Setelah itu ada double tip, ada spidol berwarna, ada gunting, ada tali atau benang, dan juga kertas untuk atap. Adik-adik bisa ukurannya seperti ini, kecil saja tidak apa-apa. Nah, setelah itu untuk membuat rumah, pertama-tama kita menyusun dulu 10 tangkai es krim. Menyusunnya dengan rapi ya adik-adik. Nah, setelah disusun, kemudian 3 tangkai es krim yang tadi, 2-nya diberikan double tip. Seperti ini adik-adik. Nah, kemudian double tipnya nanti dibuka. Yang pertama, lalu ditempelkan di sini. Nah, double tip yang satu lagi dibuka. Setelah jadinya seperti ini adik-adik membutuhkan double tip lagi. Setelah itu kita buat satu tiang lagi di bawah. Seperti begini. Sekarang saatnya untuk kita membuat atap rumah. Adik-adik bisa menyusunnya seperti ini. Gampang kan? Mudah ya adik-adik. Lalu kita menggunakan double tip untuk merekat atap rumahnya. Kita taruh di sini 1. Yang satu lagi di sebelah sini. Sebentar. Seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita mau membuat tutup atapnya dulu dari kertas yang tadi kan kita siapkan. Kita taruh di bagian bawah kayak gini ya adik-adik ya. Setelah itu kita mau membuat gambar dulu, bisa menggunakan spidol. Cetak. Satu lagi sebelahnya. Oke. Dengan ukuran yang pas, kemudian kita mengguntingnya membentuk pola segitiga. Sebelahnya lagi. 1. Oke. Setelah itu baru di sini. Jadi deh rumahnya adik-adik. Nah adik-adik, rumah itu tidak bisa kosong, ya kan? Berarti harus ada sesuatu di dalamnya. Adik-adik, sama seperti rumah Iman juga. Ini punya Kanata yang sudah Kanata buat. Kita memiliki iman yang teguh, berarti kita mempunyai banyak hal yang ada dalam diri kita. Hal-hal yang baik, misalnya seperti kita rajin beribadah, berdoa, taat, mengasihi, sabar, rendah hati, dan sebagainya. Adik-adik bisa mengisinya di antara tembok-tembok ini, susunan ini. Adik-adik bisa mengisi, terserah apa yang adik-adik mau tulis di sini. Bisa juga mengikuti yang Kanata tulis, menggambarkan bahwa adik-adik memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Iman yang teguh kepada Tuhan tidak hanya tentang relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga hubungan kita dengan sesama kita. Yang di bagian bawah adik-adik bisa tulis iman yang teguh. Oke adik-adik? Oh, jangan lupa
kita juga punya ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Yosua 24 ayat 15b. Adik-adik bisa menulisnya di situ. Oke, sekarang Kanata mau mengajak adik-adik untuk membuka bersama-sama ayat hafalan kita minggu ini. Yang punya Alkitab, silakan diambil. Nah, semuanya buka di Yosua. Ayo. Yosua, kitab Yosua, pasal 24. Angka yang besar ya adik-adik, 24, ayat yang ke-15b. Kanata baca ya untuk kita semua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, itu adalah ayat hafalan kita. Adik-adik silakan membuat rumah imannya di rumah dan juga menghafal ayat hafalan kita. Supaya adik-adik bisa belajar untuk selalu teguh beriman kepada Tuhan. Oke, silakan dibuat ya. Oh, karena tuh jadi lupa. Adik-adik bisa menaruh tali di atas, bisa menggunakan benang. Nah, kalau sudah dibuat talinya di atas begini, adik-adik bisa menggantungnya. Bisa taruh di dinding, di tembok rumah, di kamar, atau di luar rumah, di depan rumah, nggak apa-apa, atau di ruang tamu, di mana saja, terserah adik-adik mau taruh. Untuk mengingatkan adik-adik selalu beriman kepada Tuhan. Oke, bisa dibuat ya adik-adik. Nanti bisa difoto, terus dikirim ke kakak-kakak guru sekolah. Siap? Sampai jumpa. Adik-adik, tak terasa kita sudah hampir di penghujung sekolah minggu kita di pagi ini. Untuk itu, mari kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sehingga sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati ketika firman yang sudah kami dengar, lagu-lagu yang sudah kami pujikan kepadamu. Semoga itu menjadi berkat bagi adik-adik terkasih kami. Dan ini doa penutup kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, ada pesan buat adik-adik di rumah. Yang pertama, ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Yang kedua, jangan lupa untuk memakai masker saat keluar dari rumah. Yang ketiga, rajin cuci tangan yang bersih menggunakan sabun dengan air mengalir. Lalu, ingat untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru di sekolah dan kakak-kakak sekolah minggu. Ya, benar. Yang terakhir, jaga jarak jika keluar dari rumah. Untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini, kita angkat pujian dengan judul Monggo Sami Derek Gusti. Ada baiknya kita berdiri sama-sama ya.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.